Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Rusia tak kunjung menang. Perang yang menuju 1 tahun belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Terbaru, Rusia mundur dari sebagian wilayah Kherson. Dalam penampilan yang disiarkan televisi hari Rabu tengah pekan ini, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bersama Kolonel Sergei Surovikin, komandan militer Rusia di Ukraina, memerintahkan pasukan Rusia untuk mundur ke tepi timur Sungai Dnieper. Penarikan itu menyusul serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung untuk merebut kembali daerah-daerah di sekitar Kherson. Lagi nggak baik nih posisi pasukan Pak Putin. Mundur yuk, mundur. Bertahannya di seberang sungai aja. Rasa-rasanya Pak Zelensky sedang berbunga-bunga nih, dapat kembali merebut salah satu kotanya. Sejak Rusia merebut Kherson pada Maret lalu, hingga kini Ukraina telah membebaskan kembali lebih dari 75 permukiman di kawasan itu. Hal itu semakin membuat Presiden Vladimir Putin menghadapi kritik yang meningkat. Putin bahkan telah menyingkirkan beberapa petinggi militer Rusia yang berbeda pendapat dan dianggapnya tak mampu. Sudah ganti orang tapi nggak menang-menang ya, bahkan terbaru tarik mundur. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan mereka mungkin tinggal beberapa hari lagi untuk memasuki kota. Jauh sebelum kejadian ini, Amerika Serikat telah memprediksi mundurnya Rusia dari Kherson. The Washington Post mengumumkan salah satu alasan penarikan mundur pasukan ini karena sulitnya mempertahankan pasukan logistik ke front Kherson. Masalah logistik bukanlah hal baru bagi militer Rusia, selain buruknya moral militer mereka. Padahal ya, Kherson termasuk dekat nih dari Rusia. Bagaimana mau naklukin Kiev kalau Kherson aja kagak bisa? Pak Putin, Pak Putin. Saya setuju dengan proposal Anda. Lanjutkan dengan penarikan pasukan dan ambil semua tindakan untuk memindahkan pasukan ke seberang sungai, kata Sergei Shoigu, sebagaimana diberitakan Aljazeera.com. Pengumuman ini muncul beberapa jam setelah wakil kepala Kherson yang diangkat Rusia, Kirill Stemursov, dilaporkan tewas dalam kecelakaan mobil setelah berminggu-minggu mendesak penduduk untuk mengungsi dari daerah itu. Langkah ini menandakan salah satu kemunduran paling signifikan bagi Rusia sejak perang dimulai. Di lain pihak, dari segi Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Kremlin menggunakan sistem terorisme energi karena Rusia hanya mendapat sedikit keuntungan di medan perang. Zelensky mengatakan 4,5 juta orang tanpa listrik setelah serangan Rusia pada jaringan energi negaranya. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia telah melakukan serangan rudal dan pesawat tak berawak skala besar di fasilitas listrik Ukraina. Jadi intinya sama-sama menderita ya. Perang emang gak ada bagus-bagusnya. Satu sisi Rusia kesulitan menang, bahkan mundur dari beberapa posnya. Di sisi lain Ukraina juga menderita, sekarang rakyatnya kesusahan listrik. Menurut Zelensky, hanya dalam sebulan terakhir sepertiga dari pembangkit listrik negara itu dilaporkan telah hancur. Hal ini membuat pemerintah Ukraina memaksa penduduknya untuk berhemat. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.